Dalam
setiap kami, karena hari ini adalah hari ucapan syukur kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau masih memberikan kesempatan bagi kami untuk hadir di tempat ini, merayakan Yesus lahir. Dan biarlah Yesus lahir dalam setiap hati kami untuk menerangi jalan hidup kami, supaya semakin lurus, semakin berkenan di mata Tuhan. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Kami siap dengar apa kata Tuhan. Yang percaya berkata amin. Puji Tuhan, silahkan duduk. Saya single fighter, jadi soundman juga. Puji Tuhan, shalom sekali lagi. Saya sangat bersyukur untuk hari ini karena ada perbandingan, saudara. Ya, tentunya ada perbandingan, lebih kita bisa bersyukur karena beberapa teman saya sebagai gembala juga merindukan yang seperti ini, tetapi memang keadaan tidak bisa. Oleh sebab itu bersyukur. Amin. Setuju sama saya? Apapun kekurangan hari ini, saudara, tidak bisa sanggulan, tidak bisa dandan dan lain sebagainya, memang kita buat sesederhana mungkin, tetapi tidak mengurangi semangat kita untuk memuliakan Tuhan. Amin. Terima kasih Pak Arif sudah hadir, nanti menjadi berkat untuk kesaksian pujian, puji Tuhan. Dan juga rekan-rekan pelayan yang sudah berlatih cukup lama, dan juga bapak-bapak couple yang sudah berlatih untuk acara hari ini. Puji Tuhan, thank you, terima kasih. Tuhan memberkati kita semuanya. Nah saudara, kita akan berbicara mengenai Immanuel, Allah beserta dengan kita. Saudara, Matius 1 ayat 23 mengatakan 1, 2, 3, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Nah, kita percaya saudara sekalian bahwa sampai detik ini kita boleh ada oleh karena Immanuel. Amin. Immanuel, Allah yang beserta dalam hidup kita. Zaman masa lalu Allah itu disebutnya transenden. Ya, ada Transjakarta, ada Trans Sumatera. Siapa yang rindu ke Medan? Nggak bisa pulang kan? Nah saudara, nah transenden itu jauh. Jadi artinya Tuhan tidak semasa sekarang. Yang disebutnya masa sekarang adalah imanen, ada dalam hati kita. Amin. Nah saudara, Allah berada bersama kita. Dalam Matius 2 ayat 13 itu menceritakan sebuah pernyataan tentang ini. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia. Saudara, Yusuf dan Maria tanpa ada penyertaan Tuhan dalam bentuk Immanuel yang disebutnya Allah yang menyertai, bisa jadi ceritanya akan beda. Benar? Nah, siapa yang sering dapat mimpi? Boleh angkat tangan. Artinya adalah mimpi di mana Tuhan kasih atur hidup kita. Ya, dalam bentuk lain tidak cuma mimpi, tapi namanya suara hati. Makanya kemarin kita sudah sharing ya, kalau ada sesuatu yang menghalangi, cancel, pending, tertunda, misalnya dompet ketinggalan, misalnya ban tiba-tiba kempes, kita jangan buru-buru marah dulu. Oleh karena Immanuel, Allah yang menyertai kita, sudah kasih tahu duluan bahwa beberapa menit akan terjadi sesuatu di jalan, sehingga membuat kita seperti dihambat, di pending. Kita baru tahu kapan? Ketika sesudahnya. Termasuk kepada orang-orang yang membuat kita menjadi pending untuk kesuksesan atau apapun itu, nanti lama-lama di belakang kita akan bersyukur kepada dia. Oleh karena apa? Oh, terima kasih ya, karena kamu, saya tidak jadi bepergian ke Bandung. Ternyata di Bandung banjir besar, misalnya begitu. Amin saudara. Jadi apapun yang menghalangi hari itu, jangan sungguh-sungguh dulu, tunggu sampai beberapa hari, mungkin ada hikmahnya. Nah, Yusuf dan Maria ditolong dan juga dipimpin dalam bentuk mimpi. Allah berada bersama kita dalam segala musim kehidupan. Nah,
pada awal musim pandemik, saudara, ada nggak yang sempat kecewa sama Tuhan? Ada nggak? Sempet gitu ya. Aduh, kan banyak planning itu di 2019 ya. Jadi artinya ada, wah nanti di 2020 itu akan ada sebuah janji uang turun, nanti ada janji bisnis, nanti ada satu rencana-rencana yang membuat sebenarnya pada tahun 2020 itu adalah sebuah kesuksesan menurut kita. Nah, jadi ketika Maret itu terjadi seperti ini, kita berpikir, wah kayaknya Tuhan sudah meninggalkan kita ya. Semakin surutlah ekonomi kita, dan sakit penyakit mulai menghantui kita. Dan orang sakit apapun kadang-kadang melesetnya ke sana, saudara. Apalagi namanya batuk-batuk ya, buat orang yang agak radang dan sebagainya, agak-agak tersiksa, terganggu sekali. Bersin yang biasanya bapak-bapak luar biasa kan, 500 meter ke depan kedengeran tuh bersin kita ya Pak ya. Tetapi sekarang mulai kita hambat-hambat, dan membuat banyaklah di masa-masa pandemi itu, aduh banyak hilang dan lain sebagainya, saudara. Tetapi hitungannya gini, saudara, dengan penghasilan yang normal, kalau tidak musim pandemi, kita bisa kemana-mana. Kita ke restoran, kita ke mall, penghasilan jadi berkurang kan. Nah, pada masa pandemi, keuangan memang minim, tetapi kita juga tidak banyak keluar. Hitungannya begitu. Kalau pengen membuat kita tetap bersyukur kepada Tuhan, ada bantuan presiden juga. Puji Tuhan, Indomie masih ada bantuan presiden? Masih ada? Sudah nggak ada ya? Iya kan? Kalau kita hitung-hitung, makanya penyertaan Tuhan pada saat normal, pada saat pandemi mirip-mirip, saudara. Bahkan nyaris sama, saudara. Kalau kesaksian kami, saudara, kami dulu bekerja dua-dua. Jadi penghasilan kami pada waktu itu ya sudah cukup lama, hampir mendekati 10 juta. Kemudian kebutuhan tercukupi. Setelah kami mengembalakan, kami komit untuk tidak bekerja. Akhirnya mulai berpikir, waduh, anak sudah harus mulai kuliah nantinya. Istri saya pengen bekerja kembali, tetapi berpikir, kalau saya bekerja tidak bisa ikut WBI dong. Itu yang dia pikirkan. Akhirnya memulihkan itu. Tetapi saya rasakan, saudara, pada saat kami bekerja dua-dua, pada saat kami full melayani Tuhan, berkatnya toh sama. Bukankah Bapak Ibu juga mengalami hal demikian, saudara? Makanya saya bilang namanya rezeki berkat Tuhan itu tidak selalu dari gaji, tetapi Allah mencukupkan. Amin. Allah mencukupkan itu relatif. Pada saat kita membutuhkan 10 juta, Tuhan kasih 10 juta, itu cukup. Pada saat Tuhan membutuhkan, pada saat kita membutuhkan 100 juta, Tuhan cukupkan dengan 100 juta. Pada saat kita makan apa adanya, yang penting sehat, dengan satu hari 50.000, Tuhan cukupkan itu. Amin. Itu adalah penyertaan Tuhan. Nah, musim kehidupan itu adalah janji pernikahan. Karena pernikahan antara pasangan itu selalu digambarkan gereja dengan Tuhan, Kristus. Berarti nyambung dong, bahwa janji pernikahan itu termuat oleh karena prinsip Allah yang memelihara kita. Dan pemeliharaannya itu di skala musim kehidupan. Jadi kita dikasih musim normal, musim pandemi. Yang kita putuskan dalam kalimat kita, Tuhan tetap baik, Tuhan tetap menyertai. Yang selanjutnya, saudara, Dia setia sampai akhir. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Saudara, ketika kita memberikan hidup kita kepada Tuhan, Tuhan tidak sampai kepada titik tertentu terus berhenti, tetapi penyertaannya kekal. Dan secara pribadi, saudara, kalau kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, Tuhan merancang kita itu step by step, saudara. Zaman dulu ada streaming. Ibu-ibu yang ngalamin zaman streaming angkat tangan. Istilah Lampung beda kali ya. Itu ada gambar, saudara, yang pakai gerajut. Streaming kan, bener kan? Iya, baru saya ingatkan streaming itu. Nah, itu saudara, itu bertahap, nggak langsung bagus kan. Dan kemudian ketika itu gambar terjadi, kita nggak boleh membaliknya. Itu jelek banget ketika dibalik.
Demikian pula kita mengikuti rancangan Tuhan step by step. Berkat kita itu luar biasa. Ketika belum punya anak, berkatnya seperti ini. Ketika anak satu, berkatnya seperti ini. Ketika anak dua, berkatnya seperti dan seterusnya. Ketika anak sudah besar, Tuhan juga kasih rezeki yang beda lagi. Itu adalah pemeliharaan Tuhan. Sebab kita berpikir anakku gede nanti bagaimana menyekolahkannya. Tetapi ketika kita mengikuti jalan Tuhan, ternyata bisa juga anakku sekolah. Ternyata bisa saja anakku bisa kuliah. Amin, saudara. Itu pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Meskipun anak pertama itu yang paling menderita ya. Ada beberapa orang gitu kan. Waktu anak pertama itu lagi berjuang. Nah, makanya manjaannya beda. Anak kedua, ketiga, dan anak ke-1 beda. Kalau zamannya anak pertama itu ketika telur dibelah menjadi 4. Ketika anak 2, ketiga, ketika telur itu sampai nggak habis-habis. Digoreng apapun masih ada. Nah, rata-rata beda seperti itu. Tetapi berkatnya selalu naik, saudara. Kita menghitungnya kan beda, saudara. Dalam bentuk apa? Kita memberikan kepada Tuhan kadang-kadang sama. Prinsipnya apa? Seperti Tuhan Yesus kekal sampai selama-lamanya. Kalau 10 tahun yang lalu saya kolekte 2.000, hari ini pun saya 2.000. Kan begitu, saudara. Padahal berkat kita terus berjenjang, saudara. Amin. Nah, saudara, jangan pernah berpikir begini. Kalau tahun lalu saya sudah membantu banyak terhadap pekerjaan Tuhan, terutama konteks Natal, hari ini saya akan berhenti. Sekarang saya serahkan kepada yang lain untuk membantu. Secara komuni, ya kita gantian. Tetapi secara track record di hadapan Tuhan, tahun lalu kita memberikan persembahan kepada Tuhan, tahun ini kita tidak memberikan persembahan kepada Tuhan. Saudara, jadi yang namanya memberikan kepada Tuhan itu sesuai dengan berkat-berkatnya harus naik dalam artian, saudara, tidak selalu dalam jumlah, tetapi dalam mutu pemberian kita. Masa lalu kita gontok-gontokan sama istri atau suami, tetapi tahun ini kita sudah sepakat untuk membantu pekerjaan Tuhan. Amin. Puji Tuhan, saudara. Jadi dia setia sampai akhir. Nah, apakah kita masih berjalan di jalan Tuhan? Saya pikir salah satu tanda hari ini, saudara masih berjalan bersama Tuhan. Amin. Lanjut, saudara. Di dalam cerita Yesus di perahu, saudara, kita lihat, tidak usah membaca ayat ini, tetapi pada saat angin begitu besar, Yesus tidur atau tertidur? Di buritan. Saya nggak membahas ini, tetapi bahasanya begini. Saudara, penyertaan Tuhan itu dalam bentuk Tuhan ada di kita, tetapi seakan-akan dia cuek untuk mendewasakan kita. Saya pernah waktu satu-satunya doa yang dijawab bersama dengan teman saya dari NTT, saudara. Waktu itu kami miskin lah, artinya di asrama, kemudian saya berdua harus ditagih uang kuliah. Nah, akhirnya bagaimana ini? Malam itu kita doa. Malam doa, langsung pagi sponsor datang. Dan pas untuk membayar itu. Tetapi dalam hidup saya cuma sekali itu. Yang doa langsung cespleng 24 jam dijawab oleh Tuhan. Kenapa, saudara? Apakah Tuhan hengkang dari saya? Oh, tidak juga. Apakah Yesus tetap ada dalam perahu ketika angin besar? Ada. Tidur? Iya. Sebenarnya pada saat Tuhan mengizinkan dirinya tidur, awalnya Yesus pengen supaya mereka itu bertumbuh dalam iman. Iya kan? Tetapi toh mereka tidak bisa menangani itu, akhirnya membangunkan Yesus pula. Kenapa kamu kurang percaya? Tuhan juga bilang begitu. Nah, saudara, kita ketika merasa dewasa, mari kita andalkan Tuhan secara pribadi. Amin, saudara. Ketika seseorang umat mencari tempat itu, tempat ini untuk menyembah pada saat zaman Yesus, Tuhan berkata bahwa bukan di gunung itu, bukan di gunung ini. Makanya di dalam kekristenan tidak ada satu tempat situs yang harus setiap tahun didatangi oleh seluruh umat. Bahkan kubur Yesus pun beberapa versi, ya Pak. Versi Katolik beda, versi Protestan beda. Kemudian perahu Nuh
nggak pernah bisa ditemukan. Kemudian tongkat Harun ya. Kemudian ada benda-benda yang di zaman perjanjian lama itu tidak atau belum ditemukan kecuali Alkitab. Saya rasa Tuhan tahu. Kalau misalnya tahu persis di mana itu, orang akan buru-buru ke sana. Tuhan bilang, aku adalah Allah yang ada di mana-mana. Dimanapun kau berada, aku ada di sana. Kenapa mesti jauh-jauh ke Israel? Kenapa mesti ke situs-situs tertentu? Untuk semakin mendekatkan. Kalaupun itu kita lakukan, saudara, dalam bentuk situasional. Misalnya gini, waduh Pak, kalau saya doa di rumah itu agak sulit. Ya udah ke bukit doa. Bukan berarti bukit doanya, tetapi situasinya. Itu saja, saudara. Jadi, saudara, Yesus itu selalu bersama dengan kita. Cuma kadang-kadang membiarkan kita, mengizinkan kita untuk melakukan sesuatu. Ora et labor. Dan bahkan sempat saya untuk situasi tertentu saya katakan begini, bahwa Tuhan itu lebih banyak menjawab apa yang kita lakukan dibandingkan apa yang kita doakan. Doa anak kecil bisa, semua orang diajari doa, bisa doa. Apakah doa itu bisa menggerakkan sesuatu? Kadang-kadang Tuhan mengadakan mujizat itu selalu ada. Nanti kita akan bicara tentang ini, saudara ya. Nah, penyertaan ada pada saat bahaya. Daniel di lubang singa, Sadra, Mesa, Abednego di dapur api. Saudara, penyertaan Tuhan itu akan terlihat pada saat masa pandemi ini. Kalau everything is okay, saudara, rasanya kekuatanku, kekuatan orang lain, atau kekuatan Tuhan itu mirip-mirip, saudara. Karena apa? Ketika saudara di hari normal menghasilkan sesuatu, orang pintar akan berkata, ini kepandaian saya untuk marketing. Buat orang yang bekerja keras, ini adalah kekuatan tangan kaki saya yang perkasa untuk menghasilkan jam-jam kerja yang lebih, sehingga membuat saya menghasilkan sesuatu yang lebih lagi. Tetapi kalau masa pandemik, saudara, semuanya dibuat flat, termasuk para gembala dan hamba Tuhan. Ada beberapa yang memang sangat bergumul sekali, tidak menyangka 2020, karena dia adalah seorang pengkhotbah keliling yang memang dia mendapatkan berkat dari situ, akhirnya tidak. Para gembala, jemaat besar maupun jemaat kecil dibuat flat semuanya. Semuanya ada di rumah. Jemaat dibuat flat semuanya ada di rumah. Orang-orang yang berhasil dalam bisnisnya, yang berhubung dengan orang lain, dimatikan saat itu. Dan orang mulai menjerit kepada Tuhan. Tetapi Tuhan bilang begini, nah, kamu bisa doa masa pandemi, tetapi kayaknya kalau kamu bikin bahan makan, kemudian dijual, kayaknya kamu kerja. Barang siapa tidak bekerja, jangan dikasih makan. Dengan begitu, kamu menghasilkan uang, rasanya lega banget. Ini saya punya ini Bu, makanan ala sana, ala dapur, ala ini dijual. Kemudian bentuknya membuat bunga-bunga atau rangkaian apapun di masa pandemi yang dibuat di rumah, membuat Tuhan sangat senang. Engkau bisa berkarya karena kau tidak mesti mengandalkan yang namanya kantor, tetapi dengan akal budimu kau bisa melakukan sesuatu. Dan oleh berkat Tuhan, makanya semuanya akan disukseskan. Nah, ketika itu sudah bekerja di siang hari, pada saat malam hari Tuhan melakukan apa? Dalam ayat firman Tuhan, apa Bapak dan Saudara? Tuhan memberkati kita pada saat kita tidak dulu. Yang artinya kita sudah melakukan sesuatu, selanjutnya Tuhan yang mengadakan. Saudara, gereja kita ini satu sebuah prototipe untuk sebuah keluarga, saudara. Kita melihat cara ini, saya sharing karena kita punya pengalaman, saudara. Tuhan bisa melimpahkan berkat-berkat atas apa yang kita butuhkan dalam berkegiatan atau dalam memfasilitasi apapun, tetapi dimulai dari kita. Saudara ingat kursi ini dimulai hanya berapa? 20 kursi. Akhirnya Tuhan tambahkan dengan sejumlah kursi itu. Dan kemudian ketika beberapa orang menyumbangkan sesuatu, akhirnya Tuhan limpahkan. Itu cara Tuhan bekerja.
Ketika kita lihat anak kita melukis, saudara, rasanya kita lebih bangga. Dia mengerjakan sesuatu, kurang-kurang kita melanjutkan. Itu pola Bapak mengasuh kita, saudara. Tidak kok, Ma, aku pengen buat kerajutan, Mama doyong buat, kan gitu, saudara. Apa kebanggaan dari orang tua dan apa kebanggaan dari anak? Tidak ada. Tetapi mama kita lebih suka kepada, nah kamu buat dulu. Oke, saya gini. Kita yang meneruskan yang tidak bisa. Bukankah kita sangat suka cita ketika anak perempuan kita mulai membantu mencuci piring, meskipun cuma 2 piring? Tentunya kita nggak tega. Nah, udah ya, kamu 2 piring saja. Selanjutnya mama yang akan meneruskan. Ketika anak coba mengkucek-kucek baju, saudara, misalnya nggak ada mesin cuci, rasanya tangan mungil dia, kita tidak tega. Akhirnya kita kasih kami yang kecil-kecil aja, nak ya, kamu ini belum selesai, apa kata mamanya? Nah, kamu udah ya, selesai aja, mama yang meneruskan. Hati Bapak kayak gitu, saudara. Daripada mama, semuanya lah dari awal, dari akhir. Pola Tuhan seperti itu, saudara. Memulai dengan Tuhan. Apa yang tidak bisa kita lakukan, Tuhan yang akan melakukan. Amin, saudara. Nah, penyertaan Tuhan itu seringnya kita alamin, kita menikmati itu ketika kita ada dalam masalah. Bagaimana kita bisa melihat penyertaan Tuhan terhadap Daniel ketika dia di lubang singa. Daniel secara terbuka, hidup bebas, ada penyertaan Tuhan. Tetapi sangat beda ketika kita melihat Daniel ada di lubang singa dan ditolong Tuhan. Amin. Ketika melihat Sadrak, Mesakh dan Abednego, kalau biasa berbicara di depan umum dan oh iya, penyertaan Tuhan luar biasa. Tetapi sangat beda ketika kita melihat mereka ada di tabut api dan terlihat ada berapa? Ada 4 sosok di situ. Yang dimasukkan 3 orang, tetapi ada sosok 1. Siapa itu, saudara? Amin. Nah, saudara, penyertaan Tuhan itu dalam badai malah itu. Saya ingatkan ada seorang pelukis yang melukiskan kedamaian itu adalah ketika 2 burung merpati bercengkrama di dalam gua kecil, tetapi itu di gua itu adalah di batu karang, dan kemudian sekitarnya itu ombak berderai, ombak yang begitu besar, dan dia melukiskan kedamaian sejati itu seperti ini. Damai Natal itu ketika apa? Akrab dengan waktu zaman masa-masa lalu dengan pengeboman, malam Natal dan sebagainya. Makanya kita rubah, Pak. Dari usulan dari pemerintah juga, tadinya kita tanggal 25, akhirnya kita alihkan menjadi tanggal 27 di jam kayak ibadah biasa. Dan kemarin ketemu dengan aparat, saya kesini mempertanyakan itu memang. Kita bilang memang 24, 25 nggak ada, 31, 1 tidak. Yang kita adakan 27 dan tanggal 3 saja. Ya, saudara. Nah, saat inilah bagaimana kita meraih damai itu. Saya katakan tadi, kita nggak bisa kemana-mana, nggak bisa belanja lebih-lebih lagi, kita nggak bisa menghias yang lebih lagi, ya sederhana seperti itu, tapi damai itu ada di sini, saudara. Amin. Loh, kita sehatnya sudah bersyukur. Puji Tuhan. Kita bisa angkat tangan, puji Tuhan. Kita bisa angkat tangan, kaki bisa bersyukur di hadapan Tuhan. Kenapa mesti cari-cari yang lain, saudara? Allah turut bekerja di dalam kita. Immanuel, yang pertama, Allah berada di sekitar kita. Yang kedua, Allah yang turut bekerja di dalam kita. Mari kita baca sama-sama. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan apa? Kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Allah turut bekerja, saudara. Kita melihat di sini ada 5 roti dan 2 ikan. Ceritanya saudara sudah tahu semuanya. Tetapi ada di sini dalam ayat 17 mengatakan jawab mereka, yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Yesus berkata, bawalah kemari kepadaku. Coba perhatikan pola Tuhan memberkati. Allah turut bekerja sendirian kah? Turut bekerja itu adalah bersama-sama. Ini yang kadang-kadang kita salah, saudara. Kita bilang, anak-anak, Tuhan buat aku pandai Tuhan supaya aku juara kelas. Nah, alasannya gini, kalau saya juara kelas kan nama Tuhan dipermuliakan. Wah, indah sekali doa pertamanya ya. Tetapi nggak mau belajar,
PSBN nggak dikerjakan, waktu belajar online nggak mengikuti. Udah, saya kan sudah berdoa kepada Tuhan. Tidak begitu. Makanya di awal tadi saya katakan bahwa Tuhan itu lebih menjawab apa yang kita lakukan. Orang kafir nggak kenal Tuhan, dia belajar dengan tekun, dia pandai kok. Ya. Makanya kita dapati saudara, bahwa dalam pelayanan-pelayanan seperti ini pun orang yang kadang-kadang tidak hidup berkenan di mata Tuhan pun bisa fasih. Karena pelayanan itu adalah keterampilan. Memang kami ini berbicara memang semudah sekarang ini tidak, saudara. Kami melihat 5 orang di komsel itu kayak 1000 orang. Ini sampai getar loh, saudara. Kita persiapan 1 folio, 1 menit habis bahan kita. Nah kalau sekarang beda ya Pak. Bahan cuma 1 ayat bisa 2 jam. Para singer, WL, pemain musik latihan terus, lama-lama juga pasti bisa gitu loh. Nah saudara, jadi kita lihat bahwa apa yang ada padamu? 5 roti 2 ikan. 5 roti 2 ikan. 5.000 orang laki-laki. Lebih dari itu. Kalau laki-laki punya istri bisa 10.000, ya 7.000. Kalau dia bawa anak, zaman dulu kan nggak ada KB, anaknya mungkin bisa banyak. Itu ribuannya lebih banyak sudah. Tetapi maknanya adalah apa yang ada pada kamu? Aku akan memberkati. Lanjut kita di sini. Ada 10 orang kusta. 10 orang kusta disembuhkan ketika di perjalanan. Makanya dalam sebuah mujizat itu ada 2 versi. Sembuh seketika atau sambil jalan. Tuhan anugerahkan kepandaian kepada manusia. Bentuknya ilmu kedokteran. Ada dokter yang banyak menangani. Dan bahkan dokter-dokter itu adalah dipercaya untuk mengabarkan sebuah ini. Ada beberapa dokter yang selalu mengatakan, kita mau operasi ibu, silakan saja berdoa dengan keluarga menurut kepercayaan masing-masing. Kalau memang ibu adalah Kristiani, saya juga Kristen. Mari kita doa sama-sama. Amin, saudara. Jadi di rumah sakit pun Allah bekerja, saudara. Kita juga tidak anti obat dan anti dokter, saudara. Karena dokter juga ilmunya dari Tuhan sendiri. Tetapi yang jelas adalah melalui pengobatan yang rutin ini, nanti imun akan semakin membaik. Ya, makanya Bang Woto membuat kita berdiri terus-menerus supaya imun kita nambah gitu ya. Supaya imunnya nambah gitu. Kayaknya enggak itu sih. Nah Bapak Ibu Saudara, jadi ada sesuatu yang kita lakukan sambil jalan. Nah saudara, sambil kita setia kepada pekerjaan yang kecil, aduh Pak Gembala, ini kayak gini paling hasilnya 1.000, 2.000. Memang para pedagang begitu ya ibu-ibu ya. Nggak ada sih namanya jualan misalnya bayam terus kemudian langsung keuntungannya itu 1 juta, nggak ada sih. Kecuali bayam dari emas. Tetapi pasti 1 perak, 2 perak begitu ya. Nah, tetapi kesetiaan mereka itulah yang membuat pundi-pundi mereka akan bertambah. Bukan hari itu langsung kaya. Ya, kita memberi sebanyak apapun, kita menghimpun sebanyak apapun, nggak membuat kita kaya atau miskin kan. Tetapi berkat Tuhan itu mencukupkan dari hari ke hari. Amin. Itu. Jadi selalu ada Tuhan yang sedang bekerja menyertai kita dari hari ke hari. Makanya saudara, kita itu tidak cukup doa 1 kali untuk 1 minggu. Enggak stop keras begitu enggak. Tetapi setiap hari saudara. Ya, jangan berpikir ibadah sekali untuk setahun atau ibadah sekali untuk 1 bulan. Tidak bisa saudara. Kita akan kering. Orang kita yang setia dalam ibadah pun kadang-kadang rasa kering kok di sini. Serba kurang, aduh Tuhan. Masuk hadirat Tuhan sulit banget. Untuk masuk hadirat Tuhan kita belajar ya Pak Arif ya. Kita belajar. Karena di situasi tertentu saya bukakan saudara, kalau ada seseorang yang memang hatinya tidak baik, saya ngerasa, cuma nggak ngomong saudara. Misalnya dalam PWP, ada seorang yang memang tidak, makanya mesti harus sehati. Itu kerasa, bisa naik bisa, tetapi menitannya agak panjang.
Aduh saya mau pimpin doa, aduh ini berat. Haleluya, haleluya 12 kali sampai 24 kali sampai berkali-kali saudara, ini nggak masuk-masuk. Tetapi kalau dalam kelompok itu orang-orang yang beriman kepada Tuhan sehati itu dalam penyembahan baru haleluya itu langsung naik saudara. Jadi jangan merasa cukup dengan cuma sesekali doang, tetapi tiap hari saudara. Karena apa? Kalau kita akan disembuhkan batin kita atau fisik kita, kalau kita mau diberkati rohani kita, memang setiap hari terus bertumbuh di dalam Tuhan. Tidak cuma sekali untuk 1 minggu atau sekali untuk 1 bulan, apalagi sekali untuk 1 tahun. Kita lanjutkan saudara. Ada janda Safar. Janda Safar diberkati setelah dia memberikan olahan kepada sang nabi lebih dahulu. Dulu saudara kalau di kampung, nggak tahu di sini saudara, kadang-kadang kalian di Lampung, nah selalu ada sebuah prinsip ini, apapun kita dahulukan Om Gembala. Ini nggak bermaksud apa-apa saudara, tetapi waktu itu ada prinsip ini, kalau dia punya sapi pertama yang lahir itu dikasih ke gereja, kambing demikian, ayam demikian, dan bahkan waktu dia nanam pohon singkong saudara, daun yang pertama dipetik itu dikasih ke rumah Tuhan. Dan persembahan kami itu padi, kemudian ada singkong, ada gabah, ada yang beras, itu wah udah dipangguli di depan semuanya. Alah sekarang nggak ada begitu saudara, nggak mungkin di sini nutun kami gitu dipersembahkan kepada Tuhan, bau semua saudara. Ada prinsip begitu, ketika kita menyediakan kepada tamu Tuhan, itu kita akan dilimpahkan. Amin saudara. Ada yang memberikan yang terbaik kepada yang kita hormati lah. Kalau di dalam rumah tangga kita saudara, di keluarga besar itu ada yang paling kita hormati, misalnya opung, opa, oma, atau om gitu ya. Ada yang kita hormati. Kadang kita sediakan lebih dahulu, ibu-ibu kan begitu kan. Yuk kita ambilin dulu deh, ini nasi buat si bapak suami, ya. Yang lain baru anak-anak gitu. Atau tamu. Atau kalau ada gembala, ada gembalanya dulu begitu ya. Ada sebuah prinsip seperti itu. Dengan mengambil sebuah cerita ini adalah kalau kita sudah mendahulukan kepada pekerjaan Tuhan, pelayanan pekerjaan Tuhan, seperti menjamu malaikat saudara, maka dilimpahkan berkat itu. Gitu saudara. Selanjutnya saudara, kita lihat bahwa Naaman juga begitu. Allah pun bekerjanya itu seperti apa? Kamu nyelup dulu sampai 10 kali. Kan gitu saudara. Dan kemudian ada juga saudara yang namanya tembok Yeriko, yang dia mesti 7 mati ya. 7 hari lamanya baru tembok itu runtuh saudara. Jadi ada sesuatu yang harus kita actionkan dulu, lakukan dulu, baru semuanya akan Tuhan tambahkan saudara. Amin. Dalam kehidupan saya pribadi juga begitu. Memulai dari saya dulu lah. Kalau kita berjemaat, mulai dari ibu-ibu, bapak-bapak, dari teman-teman saya, memulai dulu aja lah. Waduh Pak, kalau kita memulai dengan ini sangat kecil. Nah suatu kali ada sebuah pergerakan dari anak-anak sekolah minggu, bukan kita. Mereka akan membangun gereja. Terus kemudian anak-anak sekolah minggu mengumpulkan uang jajan mereka. Seberapa sih? Mungkin cuma membeli 5 sampai 50 bata. Dan kalau membangun gedung saudara, berapa ribu bata dibutuhkan. Ya. Tetapi dengan action pertama itu saudara, maka jemaat dewasa merasakan punya hati. Dan kalau jemaat lokal sudah melakukan itu saudara, Tuhan kirimkan orang-orang lain untuk mengerjakan itu. Saya punya teman-teman gembala yang ada di daerah-daerah yang membantu pembangunan gereja itu. Dia bertobat waktu itu. Dia berpikir begini di daerah Jawa Tengah, semoga ya ada orang-orang konglomerat yang nyasar bawa mobil bagus ke daerah itu, kemudian melihat oh ada seonggok bata ini, oh sedang membangun, kemudian kasih berkat sama mereka. Hamba Tuhan ini selalu berpikir seperti itu. Tetapi suatu kali dia dibukakan oleh Tuhan cara Tuhan bekerja. Nah dengan dari cerita nanti saudara, saya putuskan begini,
bahwa kita tidak boleh memanage Tuhan. Kita tidak boleh meminta sesuatu yang itu target manusia kita. Kita kan sukanya ngomong gitu, Tuhan, aku besok minta ini ya. Kalau enggak, apa? Kan ada awasnya. Awas loh, saya nggak mau melayani lagi. Awas loh, saya nggak mau ke gereja. Tuhan bekerja tidak begitu. Nah, akhirnya saudara, suatu kali ada seorang bapak haji mampir ke dia. Dalam bahasa khas dia, lu lagi ngapain? Ada kayak ginian. Iya, mau bangun gereja. Dia, kok nggak bangun-bangun? Udah lama gue lihat gitu ya. Iya, habis belum ada dana dan sebagainya. Udah ambil aja di tempat gue tuh. Dia panglong, saudara. Nah, pendeta kan bingung ya. Ini jebakan atau apa ini? Yang benar aja. Maksudnya gimana gitu ya? Ambil aja. Yang butuh di sini apa? Saya kan ada tuh barang-barang di sono. Nanti dulu agak lama dia. Ini bener kagak kan gitu dia. Akhirnya bener. Tetapi dia saksikan bahwa memang dulu Pak Haji itu kasih untuk membangun gereja. Saudara, kadang-kadang kita membatasi. Yang kasih kirim berkat itu harus apa? Misalnya kalau di konteks Elia, mesti burung yang rapi. Burung yang rapi misalnya merpati lah, kayak zaman Nuh itu kan, yang bawa daun itu merpati. Masa burung gagak? Saya tahu persis burung gagak itu jorok, saudara. Saya pernah ngambil telurnya, baunya minta ampun. Dan itu saudara, gagak itu pasti rakus. Orang bangga aja dia makan, apalagi roti kira-kira begitu ya. Tapi kan ada yang ngomong, memang makannya bukan roti Pak, kan gitu. Kita nggak ngomong gitu. Nah, waktunya saudara, waktu dia ada di paruhnya itu, kan ada kemungkinan langsung telan aja. Nyampe di Elia, udah habis. Tetapi begitu rupa Tuhan memelihara. Jangan pernah andalkan manusia. Kita selalu berpikir, wah pasti nanti ada teman-teman jemaat yang membantu. Pasti ada seorang yang Kristen yang membantu saya. Selalu pikiran kita ke situ, saudara, kita bisa berdosa di hadapan Tuhan. Tetapi cara Tuhan menolong itu beda-beda, luar biasa. Tidak pernah kita duga dan kita sangka, saudara. Nah, sampai detik ini, saudara, Tuhan masih berada dan tinggal bersama kita. Siapa percaya angkat tangan? Tuhan mengasihi kita semuanya. Yang kedua, sampai detik ini, saudara, bahwa Tuhan masih bekerja sama dengan kita untuk mendatangkan segala kebaikan. Musim pandemi banyak kekurangan, tetapi banyak keuntungan yang luar biasa. Nah, saudara, saya ingin supaya hari-hari ini kita boleh bersyukur di hadapan Tuhan. Sebentar lagi kita akan masuk kepada candlelight service supaya disiapkan semuanya. Kita boleh merenungkan kebaikan Tuhan. Kita boleh merasakan bagaimana kekangenan kita kepada Natal-Natal di daerah saudara. Tetapi hari ini kita akan wakilkan dalam bentuk teman-teman kita yang mereka akan menyanyikan Malam Kudus dengan berbagai bahasa daerah, tidak semuanya karena kita Spainnya tidak sampai, saudara. Tetapi biarlah ini boleh menggugah hati kita. Ternyata Natal itu sesuatu yang memang kita kangenin ketika kita tidak bisa merayakan. Tetap konsentrasi ke sini, biarlah petugas saja yang tetap konsentrasi di situ, saudara. Nah, ketika Natal tidak kita adakan, tidak diadakan, atau cancel saja, kita berpikir, aduh, kenapa di cancel? Kenapa nggak ada? Biasanya saya harus menyanyikan ini, biasanya saya harus latihan paduan suara sampai berbulan-bulan. Yang dekor ini sampai puluhan juta untuk menghias gedung. Tetapi karena waktu yang tidak mengizinkan, maka semuanya tidak bisa dilakukan. Dan kita bersyukur di sini kita bisa melakukannya, saudara. Amin. Mari kita duduk di hadapan Tuhan. Mari lampu secukupnya bisa dimatikan untuk kita bisa ada dalam hening bersama Tuhan. Sambil saudara bersyukur, beberapa waktu ini banyak teman-teman kita, saudara-saudara kita yang sudah memang meninggalkan kita, saudara. Dan kita masih bersyukur dikasih kesempatan untuk ada di tempat ini. Masih kita tetap dalam hadirat Tuhan. Nanti setelah saya menyalakan lilin ini, nanti para petugas akan melakukan tugasnya untuk mengambil api lilin ini untuk